Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jadi alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa diulang ya? Bisa. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, insya Allah tidak mengantuk. Karena setan itu lari, ya. Maka perbanyak ucapkan kata-kata Allahu Akbar. Baiklah, sebelum saya sampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zainal Arifin, ya. Zainal Arifin bin Marwan, ya. Bapak saya namanya Marwan. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik, ya. Maka tolong diperhatikan dengan baik, karena banyak hikmah, banyak ibrah yang bisa kita ambil nanti dari kisah tersebut. Apa kisahnya? Mau tahu? Kisah seorang pemuda yang bernama Idris bin Abbas. Ya, Idris bin Abbas. Jadi ketika beliau menyusuri sebuah sungai, sedangkan bekalnya habis, maka dia duduk termenung di dekat sungai itu. Tiba-tiba ada buah delima lewat dari sungai itu. Kemudian dia ambil itu buah delima. Setelah itu dia makan itu buah delima. Setelah dia makan, belum habis dia makan buah delima itu, terbesit dalam hati, apakah yang saya makan ini sudah halal atau tidak? Itu ada muncul rasa kekhawatiran, jangan sampai ini tidak halal, arti tidak berkah. Maka beliau mencari siapa yang punya ini buah delima. Maka dia naik ke atas, menyusuri sungai itu ke atas, mencari di mana ada kebun delima. Nah, singkat cerita, setelah dia sampai melihat suatu tempat itu, melihat ada kebun delima, dia mencari siapa yang punya kebun delima ini. Maka dia cari sampai dia temukan orangnya. Wahai tuan, tadi ketika saya berada di pesisiran sungai, saya memakan buah delima tak tuan. Maka apakah buah yang saya makan tadi engkau sudah ridho? Engkau sudah menghalalkannya atau tidak? Kalau begitu, apa jawaban pemilik buah delima itu? Baiklah, kalau kau ingin saya halalkan buah yang kita makan tadi, itu bahasa kita ya, yang kita makan tadi, wahai pemuda, yang pertama syaratnya kau harus bekerja di sini selama 1 bulan tanpa menerima sepeser gaji. Maka samina wa ta'na, dia lakukan. Dia kerja sampai sudah mencapai 1 bulan penuh. Dia sampaikan, wahai tuan, saya sudah kerja selama 1 bulan. Artinya sudah selesai syarat yang engkau penuhi. Belum ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Kalau kau ingin makan yang buah delima yang kau makan tadi agar menjadi halal, engkau harus menikah dengan anak saya. Nyaman nadi? Nyaman nak? Harus menikah dengan anak saya. Cuman ada cumannya. Apa cumannya? Anak saya itu, wahai pemuda, dia buta. Dia buta, dia bisu, dia tuli, dia lumpuh. Kira-kira bagaimana itu kalau kita posisi itu? Mungkin syarat yang pertama mampu kita penuhi, tapi syarat yang kedua ini sungguh sangat berat. Tapi seorang pemuda yang soleh tadi, siapa namanya? Idris bin Abbas. Ternyata dia serius mendengarkan. Idris bin Abbas, dengan keridhoannya, keikhlasannya, dia terima syarat yang kedua itu, meskipun agak berat, ya. Singkat cerita, dia proses akad nikah. Menikah, dinikahkan sama ayahnya, maka beliau masuk ke dalam kamarnya anaknya tersebut.
ketika dia masuk, dia saksikan sosok wanita tadi dia bilang, ayah mengatakan dia buta, dia tuli, dia bisu, dia lumpuh. Ternyata jauh dari perkataan itu. Dia sangat cantik jelita. Tidak pernah melihat sosok wanita yang secantik dia. Bayangkan. Jadi, apa hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut? Yang pertama, melatih sikap warok dalam diri kita. Yang dicontohkan oleh Idris bin Abbas tadi. Melatih sikap warok. Apa itu warok? Yakni menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu warok. Sedangkan makna istilahnya adalah, kita mengutip sebuah perkataan Syekh Al-Zurjani dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Beliau mengatakan warok itu menghindarkan diri kita dari perkara yang haram, termasuk perkara yang subhat tadi. Jadi kalau kita meninggalkan perkara yang haram, perkara yang subhat, maka kita akan memperoleh keberkahan. Sebagaimana Allah membalas kebaikan, ya, kewaroan daripada Idris bin Abbas, yakni memperoleh istri yang cantik jelita. Dari istri yang solehah tadi itu melahirkan sosok anak yang sangat luar biasa. Pasti kita kenal anaknya, yakni Abdullah Muhammad bin Idris, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Itulah buah dari hasil kawaroan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.